Akhir Juni kemarin, publik dibuat kaget dengan pengajuan sidang peninjauan kembali oleh terpidana kasus cesi atau hak tagih Bank Bali yang juga buronan bertahun-tahun Joko Chandra. Sidang yang berlangsung 29 Juni kemarin ditunda karena terpidana Joko Chandra absen dalam persidangan. Menurut pengacaranya, Joko Chandra sedang sakit dan berencana hadir di sidang PK berikutnya. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya bisa hadir. Untuk posisinya hari ini saya kurang tahu di Jakarta atau di tempat lain, karena saya hanya komunikasi via WA sama beliau. Jaksa menyatakan surat keterangan sakit Joko Chandra dari rumah sakit di Kuala Lumpur, Malaysia. Terkait kemungkinan eksekusi Joko Chandra jika hadir di persidangan, jaksa menyatakan terpidana wajib melaksanakan putusan MA yang mengabulkan kasasi jaksa pada tahun 2009 lalu. Jaksa memandang sehingga nanti bisa melakukan penangkapan atau seperti apa untuk ada Joko Chandra. Karena masih buron kan ya Pak yang menegakkan? Iya Pak. Betul. Terpidana wajib melaksanakan putusan. Munculnya Joko Chandra secara tiba-tiba mengajukan sidang peninjauan kembali tentu membuat penegak hukum geram. Sejak 2009 lalu, Joko Chandra dikabarkan kabur ke Papua Nugini sebelum putusan kasasi Mahkamah Agung yang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Menko Polhukam Mahfud MD meminta para penegak hukum segera menangkap buronan Joko Chandra. Itu harus segera menangkapnya. Tidak ada alasan bagi orang yang DPO meskipun dia mau minta PK, itu lalu dibiarkan berkeliaran. Bahkan kalau ada di luar negeri sekalipun harus diburu. Pada sidang pertama nanti ketika pendaftaran itu, menurut undang-undang orang yang minta PK itu harus hadir di pengadilan. Kalau tidak hadir, PK tidak bisa disidangkan. Sementara menanggapi itu, Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan Joko Chandra itu sudah terpidana sehingga tinggal eksekusinya yang tertunda. Jadi kejaksaan mengeksekusi segera dimanapun ia ditangkap. Selain ditunggu di sidang PK, saya sudah mendapat dukungan untuk menangkap dan mengeksekusinya. Saya harapkan bisa segera dan tidak ada halangan apa-apa. Namun anehnya, hingga kini pemerintah belum bisa melacak keberadaan Joko Chandra. Dari hasil penelusuran imigrasi dan kepolisian, tidak ditemukan perlintasan Joko Chandra di tanah air. Kejaksaan Agung kini bekerja sama dengan Interpol untuk mencari buronan kasus Bank Bali yang merugikan negara 900 miliar rupiah. Kemenkumham Pak Yasona mengatakan ya tidak ada. Red notice kan Interpol kan. Interpol kan. Nah, kita bergantung sama Interpol. Tidak panjang lagi Pak, makanya sejak 2014 sudah tidak ada lagi di imigrasi. Tidak diperpanjang, nanti tanyakan Interpol di Polri kan. Nah, Kumham sampai tidak ditemukan perlintasan, saya tidak bisa nembus sistemnya dia. Di sistem kami tidak ada, saya nggak tahu bagaimana caranya. Ya, sampai sekarang nggak ada. Berarti Kementerian Perhubungan tidak tahu sama sekali? Tidak tahu sama sekali. Di mana sekarang dia juga Tidak tahu kita sama sekali di mana. Hingga kini berdasarkan catatan Kompas, ada sejumlah tersangka korupsi yang dinyatakan sebagai buronan. Di antaranya Izil Azhar, 26 Desember 2018, atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi 32,45 miliar rupiah bersama Gubernur Aceh saat itu Irwandi Yusuf. Hendra Sunyoto, dugaan suap gratifikasi 46 miliar rupiah yang menjerat ex-sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Harun Masiku, 27 Januari 2020, suap terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPR. Kemudian Samitan, kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT Asmin Kualindo Tuhub, serta Ici Samsul Nur Salim, kasus dugaan korupsi terkait surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia. Munculnya para buronan kasus korupsi ke Indonesia yang berkeliaran bebas menimbulkan pertanyaan, benarkah ini lemahnya pengawasan pemerintah dan penegak hukum? Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk membahas hal ini terkait buronan yang tampaknya enak betul melenggang bebas di negeri kita akan segera membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada di Bandung, jadi secara daring atau online dulu ya Kang? Ya, silakan. Ya. Apa Mas Bayu kondisinya? Ya, satu lagi yang akan berbincang bersama kita adalah Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI. Bung Taufik, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi Mas Bayu, baik, alhamdulillah. Ya, Kang Asep sama Bang Taufik boleh saling menyapa nggak? Saya mencoba jalur komunikasi soalnya. Oh iyalah, dia guru saya, sahabat saya. Makan. Sama. Apa kabar?
Ini anggota Dewan yang terhormat beliau nih, Komisi 3. Ya, berarti komunikasi aman ya untuk kita ngobrol pagi hari ini. Tapi ini ada gergetan-gergetannya juga kita mendengar kasus ini. Saya ke Bung Taufik dulu karena mungkin ikut juga rapat dengar pendapat begitu dengan Jaksa Agung. Ini kita kebobolan lagi atau bagaimana Bung Taufik menurut Anda? Apa yang paling pas menggambarkan situasi seperti ini menurut Anda? Ya, kebobolan mungkin istilah yang pas. Dan yang kedua, istilah yang bisa kita sampaikan adalah ini memalukan wajah penegakan hukum kita, ya. Karena kejadian ini bisa terjadi, mungkin bahkan terjadi lagi, ya. Dan aparat penegak hukum kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini seolah-olah kita tidak berdaya terhadap orang-orang seperti Joko Chandra ini. Ya, Bung Taufik begini, biar masyarakat juga jelas, saya juga kita juga jadi ngobrol kita juga ini lebih pas begitu. Kan ada pengacara atau kuasa hukum mungkin lebih tepatnya dari Joko Chandra yang mengatakan dia ketemu loh nih waktu 8 Juni mengajukan PK peninjauan kembali di PN Jakarta Selatan dengan Joko Chandra. Pernyataan ini kan yang kemudian membuat kita bertanya-tanya, ini kan kuasa hukum jarang ya berbohong terhadap klien sebesar ini begitu. Ya. Dan pagi hari ini kita undang, tetapi sejak tadi malam tidak ada respon dari kuasa hukum ini, Bung Andi Putra Kusuma begitu. Kita ingin tahu secara jelas. Kemudian Jaksa Agung juga mengatakan tampaknya ada di Indonesia. Kemungkinan malah bukan sejak 8 Juni saja, 3 bulan yang lalu begitu. Benar perkataan dari Jaksa Agung begitu di Komisi 3, Bung Taufik? Ya betul, Jaksa Agung mengatakan seperti itu dan Jaksa Agung juga mengatakan bahwa ini hal yang menyakitkan hati saya. Ya, ketika Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi dari kejaksaan menyatakan menyakitkan hati, kan artinya juga ini kita semua lebih sakit lagi hatinya gitu. Benar, itu memang kita tertohok semua begitu. Ini sejak 2009 kita menjadikan ini menjadi kasus buronan dan selalu kita ikuti begitu setiap ada perkembangan. Tapi perkembangannya ternyata entah sekarang sudah ada di mana lagi. Nah, apa yang kemudian Komisi 3 akan lakukan kalau begitu dengan situasi seperti ini? Jaksa Agung sudah mengatakan kami akan tangkap, tapi Jaksa Agung dan Ditjen Imigrasi di bawah Kemenkumham seperti lempar-lemparan. Kenapa bisa lolos dari red notice Interpol, bla 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 begitu. Kita sekarang melihatnya di media seperti semua orang lempar batu begitu, lempar tanggung jawab begitu. Kita berharap pada Komisi 3 begitu maksudnya, Bung Taufik. Ya, kita menyikapi hal ini secara serius ya. Artinya kita akan minta agar pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangannya menelusuri kejadian ini. Ya, misalnya ya Kejaksaan Agung kita akan perdalam lagi apa saja yang sudah dilakukan selama ini untuk mengeksekusi Joko Chandra dan apa kesulitan-kesulitannya. Apakah memang ada hal-hal yang menghalangi Kejaksaan Agung untuk melakukan tindakan eksekusinya atau seperti apa. Kemudian juga kita juga akan menanyakan kepada pihak kepolisian ya apa-apa saja yang juga sudah dilakukan dan bagaimana pantauannya terhadap informasi yang kita dapatkan dari Jaksa Agung mengenai kenyataan atau keberadaan dari Joko Chandra di Indonesia. Apakah mereka juga memantau, apakah juga mereka mendapatkan informasi, dan juga mendapatkan informasi apa saja yang sudah dilakukan, apakah dapat informasi tapi tidak melakukan apa-apa, itu nanti akan kita kejar kepada pihak kepolisian. Kemudian juga Kemenkumham pun kita akan kejar apa yang terjadi, kenapa kok bisa masuk tanpa terdeteksi, mengapa terulang lagi kasus seperti Harun Masiku. Betul. Ya. Nah, maka menurut kita tiga institusi ini punya tanggung jawabnya masing-masing dan kita akan minta pertanggungjawaban itu dan rapat kerja berikutnya di Komisi 3. Oke, kita nanti mengikuti juga Bung Taufik. Saya pindah dulu ke Kang Asep. Kang Asep, apa komentar Anda? Hal-hal semacam ini masih terus terjadi? Ya, sekarang ada persamaan buronan sama koronan. Jadi keluar masuk pakai ilmu jelangkung. Jadi nggak ada yang tahu begitu ya? Ya iyalah, corona aja masuk kan nggak jelas, nggak bisa masuk keluar masuk. Ternyata buronan kan fakta kata pernyataan penasihat hukumnya 8 Juni apa kan bisa dicek di PTSP Jakarta Selatan. Jadi ada fokus tidak ya di luar. Nah kita punya undang-undang ya imigrasi, orang keluar masuk itu pasti tercatat apapun
Sering saya Ya. kasih tahu. Saya aja keluar Bandung, masuk Bandung dari Jakarta kan juga naik travel abal-abal yang kelas biasa aja atau kelas eksekutif juga masih tercatat di online ya kan. Ya. Apalagi dia kan dari luar negeri, ini kan dari mulai STKM, Rapid, segala macam. Dan masa nggak tercatat? Satu. Kedua, katanya dikatakan dia ganti nama. Loh, dia mau ganti nama, ganti kelamin, ganti apapun ya, ganti celana pun, ya sidik jari kan nggak pernah ganti. Ya. Jadi gini Kang, ini pengertiannya kan gini, ketika saya potong sedikit Kang, biar pemahaman masyarakat itu mengerti bahwa kemudian ini jadi masalah besar sebetulnya, ini konyol sebetulnya bagi negara kita. Orang kan berpikir seperti saya juga orang awam begitu, saya juga berpikir begini, ketika Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan, nggak ada, kita sudah telusuri. Paling tidak sampai tadi malam dan pagi hari ini, begitu banyak pernyataan Pak Menteri Yasona Laoly, kita sudah telusuri nama Joko Chandra alias Jo Chen tidak terdata dalam keluar masuknya orang dari luar negeri masuk ke Indonesia atau keluar lagi dari Indonesia begitu. Kalaupun orang itu berganti nama, operasi plastik wajahnya, sidik jarinya harusnya tetap terdeteksi. Jadi tidak mungkin lolos harusnya. Begitu Kang Asep? Ini tidak hanya itu namanya imudateloskopi ya, jadi ketahuan sidik jari bagaimana rubah apapun. Kedua, kan KTP-nya ketika katakan dia kata WNI atau NA kan kelihatan retina matanya. Artinya dia keluar masuk itu pasti harus tercatat ya. Apalagi dari luar negeri. Faktanya kan ketika sedang mengatakan dia sedang sakit ada di negara jiran kan. Ya. Artinya dia termasuk dengan bebas. Artinya pernah di Indonesia, apalagi dinyatakan pernah daftar langsung ke Jakarta Selatan. Artinya pernah ada, terlepas sebelumnya udah ada tidak, artinya yang bersangkutan ini pernah di Republik Indonesia, kok bisa masuk? Nah sekarang kok bisa keluar? Kan aneh gitu kan? Ya. Itu. Kedua, nah sekarang persoalannya dilarikan. Loh dia bukan lagi red notice lagi, ya dia terpidana. Siapapun terpidana itu kan teman-teman dia itu kan banyak di negeri jiran. Dan perkara dia dikenal sekali. Jadi saya masih ingat karena bagian saya ngidangi sebagian lainnya ya, Gubernur BI dan konglomerat lainnya. Kan tahu di perkara menarik. Dan dia tetap saktinya kan. Coba bayangin, sebelum putusan sehari, dia udah bisa kabur. Jadi kan sakti. Jadi dia dengan oknum-oknum pengusaha sampai oknum penegak hukum, begitu hebatnya dia kan, karena cinta konstitusi mungkin para penguasa dan para penegak hukum ya. Bayangin, kan menarik tuh. Sering saya katakan, terdakwanya Joko Chandra loh. Hakim yang mutus Joko Sarwoko. Presiden kita Jokowi loh. Kalau sekarang berubah-ubah, jangan-jangan Joko Bodong ini kan. Ya. Saya mengerti. Jadi artinya mengerti itu begini, bagaimana ini sih sebetulnya bisa lolos, di mana kemudian kita bisa meloloskan ini semua kalau bukan ada apa-apa begitu, hal ini kemudian memang sengaja seperti meloloskan. Ini kita jadi menduga-duga semacam itu. Tetapi ini bukan terjadi pada Joko Chandra saja begitu. Kita juga mengenal Harun Masiku lagi. Di CCTV-nya ada dia di bandara. Sampai sekarang juga belum tertangkap. Nah, Kang, sedikit saja, apa sih sebenarnya yang harus kemudian kita lakukan berkaca dari peristiwa seperti ini, seperti untuk kasus Joko Chandra ini? Cukupkah Pak Mahfud MD mengatakan itu harus ditangkap? Cukupkah kemudian, mungkin ini bukan Jaksa Agung pertama yang mengatakan saya akan tangkap Joko Chandra, Pak ST Burhanuddin sudah mengatakan itu. Tapi kemudian yang terjadi seperti ini gitu. Apa sebetulnya yang harus dilakukan? Mengapa sepertinya Joko Chandra ini mempermainkan Republik Indonesia sekali kalau begini, terutama dalam penegakan hukum? Ya, kalau harus segera, kan kita pengalaman dari zaman Edi Tansil sekarang hilang, Harun Masiku. Harus segera itu khutbah Jumat di masjid atau mimbar gereja hari Minggu. Itu mah udah kewajiban perintah undang-undang seorang terpidana, apalagi buron, melarikan diri, perkara menarik perhatian, ya kerjaannya eksekutor harus mencari. Kan ada intelijennya, ada aparatnya lah lebih tahu. Dan kalau mereka ini ada dua kata yang sering saya katakan, ya, memuaskan bagi buronan terpidana apalagi ini sekelas kakap, ya, memuaskan bagi mereka, memuakkan bagi kami rakyat kecil gitu kan, apalagi bagi kami yang ngerti hukum gitu kan. Jadi, ya apa? Ada sesuatu yang tidak terjangkau. Kita paham lah gitu ya, ada oknum-oknum siapapun oknum itu sehingga tidak terjangkau. Tapi kan jangan gitu dong. Ini udah sekian tahun, udah tahu bisa keluar masuk. Loh yang lain dikejar-kejar, copet aja dikejar-kejar, bahkan narkoba juga dikejar-kejar. Loh sekarang ini nggak dikejar. Kalau sekarang kita berusaha, kita mencari. Loh kan kita pernah pengalaman sekali dua kali. Jangan terjungkal oleh apa istilahnya, ada pepatah kearifan lokal mengatakan kita jangan terjatuh oleh yang kedua kali kan. Ini sudah berkali-kali buronan-buronan ini kan tidak
bisa lebih dari jari tangan jari kaki, dan mereka pelakunya kan kelasnya kelas itu semua lah, sebangsa, sejenis lah itu manusia, kelompoknya itu, dan mereka selalu menggunakan kaidah-kaidah hukum yang selalu disalahgunakan. Di belakangnya saya ngerti lah, ada tokoh-tokoh ya yang ngerti hukum berbagai menggunakan cara. Sekarang berkelit ya, ada. Nah, dia ngajukan PK yang keberapa kali? PK itu sekali, terlepas ada putusan MK. Putusan berkekuatan hukum tetap. Sejak kapan putusan MK bisa membatalkan putusan yang berkekuatan hukum tetap? Jaksanya masih hidup loh, Antasari. Hakimnya masih hidup loh. Jadi pada tahu. Dan sekarang kalau didiamkan, jangan-jangan nanti nggak akan berulang, siapapun akan melakukan hal sama, tinggal kabur lagi, nggak ketahuan, ngajukan upaya hukum berkali-kali. Padahal hukum itu dikenal, ya ada asas ya, litis opertet. Jadi hukum harus ada akhirnya. Nah, akhirnya dieksekusi. Kewajiban jaksa lah untuk mengeksekusi. Jangan bilang sekarang sakit hati. Loh. Yang lebih sakit hati ya terjolimi keadilan itu ternyata tadi tumpul kemana, tajam kemana gitu kan. Ternyata ya semua konstitusi ujungnya UUD. Ya. Baik, saya pindah ke Bung Taufik Basari dulu berkaitan dengan kasus Joko Chandra yang diduga sempat masuk ke Indonesia. Saya katakan diduga nih karena semuanya mengatakan begitu. Kita punya pernyataan dari kuasa hukum Joko Chandra, Andi Putrakusuma, yang mengatakan dia bahkan ketemu langsung, mendampingi ketika mendaftarkan PK. Pak Jaksa juga Jaksa Agung mengatakan mungkin 3 bulan sudah berada di Indonesia. Sekarang entah di mana. Nah, saya ingin Bung Taufik, saya membaca beberapa media online maupun harian Kompas hari ini begitu. Ini gimana ceritanya bisa begini? Interpol 5 Mei 2020 dalam rangka penelusuran apakah Joko Chandra masuk ke Indonesia mengatakan red notice, jadi orang nggak boleh masuk atau kemudian alert di seluruh dunia oleh Interpol begitu. Ternyata untuk Joko Chandra sudah dihapus sejak 2014. Sejak 2014, 6 tahun yang lalu begitu. Itu sudah dihapus, dia bisa kemana-mana berarti kan? Dan kenapa dihapus oleh Interpol? Karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung. Jadi ini memang sudah direncanakan atau bagaimana? Bagaimana situasi ini bisa terjadi untuk seorang Joko Chandra begitu? Kalau kemudian Ditjen Imigrasi, saya lanjutkan sedikit mengatakan karena Kejaksaan Agung sudah tidak meminta, karena Interpol bilang sudah tidak red notice, Ditjen Imigrasi kemudian bisa bilang saya juga hapus deh. Tapi kan saya berpikir kalau saya jadi petugas imigrasi begitu, benar nih red notice-nya sudah dihapus. Kita hapus juga. Kan boleh bertanya ke kiri, kanan, atas, dan bawah, benar apa enggak nih begitu. Jangan tiba-tiba dihapus dan kemudian jalan begitu saja. Logika-logika begini kan ketika kita membaca artikel, berita, urutannya, kan jadi seperti membodohi masyarakat begitu. Bung Taufik, kenapa ini terjadi menurut Anda? Ya, saya pastikan bahwa apa yang terjadi saat ini Joko Chandra tidak sendirian. Tidak mungkin dia mengatur-ngatur semuanya oleh dirinya sendiri. Pasti ada pihak yang membantu, pihak yang mengerjakan hal-hal teknis dan detail. Artinya kan ini melibatkan pihak-pihak tertentu dan ada seseorang yang membantu semuanya. Nah ini yang menurut saya harus ditelusuri. Ini ada 2 hal. Yang pertama memang yang di depan mata adalah bagaimana kita bisa menangkap Joko Chandra. Yang kedua, masing-masing institusi ini harus melakukan evaluasi dan menelusuri siapa yang bermain di sini. Pasti, menurut saya pasti ada pihak-pihak oknum di masing-masing institusi ini yang bekerja juga. Entah itu di Kejaksaan, di Kemenkumham, maupun imigrasi ya khususnya, maupun juga di kepolisian. Nah, dalam rangka untuk melakukan evaluasi internal dan juga beriringan dengan upaya kita tetap menangkap Joko Chandra, ini harus dilakukan. Telusuri ini. Misalnya ya, seperti yang terjadi investigasi dari suatu media terhadap masuknya Harun Masiku, apa macam-macam. Nah, kalau itu kan dari pihak luar, dari pihak internalnya, dari pihak imigrasi coba telusuri beberapa bulan ini, kalau perlu kita plototin itu CCTV bandara-bandara yang kira-kira dimasuki. Itu kan pertanggungjawaban juga imigrasi kepada publik masuknya Joko Chandra ini. Kemudian juga Kejaksaan Agung, ya dipertanyakan tadi ini kenapa notisnya sudah tidak diperpanjang misalnya, apa alasannya? Kemudian adakah komunikasi dengan pihak-pihak lain? Nah ini jadi tidak boleh kemudian pasrah ya.
oh Joko Chandra masuk, ya kita kebobolan, ya sudahlah nanti kalau kebetulan kalau kita ketemu, kita tangkap, nggak boleh begitu. Jadi harus secara aktif mengevaluasi, menelusuri, mencari tahu dan mencari jalan bagaimana caranya ini bisa ditangkap. Karena memalukan sekali kalau ternyata ini tidak berhasil, ya, dan tidak ada langkah-langkah yang signifikan untuk melakukan hal-hal tertentu untuk kita berusaha menangkap Joko Chandra. Ya, kita berharap Komisi 3 bisa mengawal ini semua untuk rakyat, Bung Taufik Basari. Tapi kita jeda dulu. Kami masih akan bersama Kang Asep Iwan Iriawan dan juga Taufik Basari untuk membahas masih banyak ini buronan-buronan yang sampai sekarang belum tertangkap. Padahal kita sangat juga mengenal siapapun penegak hukum kita. Orang mau berbuat jahat saja seperti teroris, belum melakukan, sudah bisa ditangkap. Mengapa hal-hal semacam ini bisa terjadi? Kami segera kembali.